Bab 501. Mengaum saat Anda melihat ketidakadilan di jalan. Qin Feng segera memerintahkan, segera, atas nama saya, beritahu semua keluarga emas besar di Shanghai, Longmen, dan pejabat kekaisaran untuk mengumpulkan uang. Tidak peduli apa, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, saya akan memutuskan Phoenix Essence ini. Tidak ada yang bisa mencoba mencurinya dariku. Petik 2. Sumsum Phoenix terkait dengan kehidupan Sangguan Yunqing. Jiwanya menghilang dan dia menjadi mayat hidup. Meskipun dia berhasil mempertahankan jejak jiwanya dengan dukungan lingkuan Baoyu, tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi dalam jangka panjang. Jika dia tidak pernah bangun, Qin Feng tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Hutangnya kepada Sangguan Yunqing sangat besar. Kita harus menyelamatkannya. Setelah Qin Feng memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan uang, berbagai keluarga emas di Shanghai, 4 Raja Naga di Longmen, dan klan Sangguan di ibu kota kekaisaran menyumbang dengan murah hati. Dalam waktu singkat, sejumlah besar 250 miliar telah terkumpul. Dengan uang ini, Qin Feng merasa lebih nyaman, tetapi dia masih merasa belum begitu percaya diri. Lagi pula, lawannya adalah keluarga kerajaan atau kaum plutokrat besar yang mendominasi negara-negara luar negeri, memonopoli segalanya, dan mengendalikan sumber kehidupan. Semua orang menatap Sumsum Phoenix, dan persaingan pasti akan sengit saat itu. Itu pasti sangat mudah. Pada saat ini, Qin Feng tiba-tiba teringat pada Ning Clan. Klan Ning, seperti keluarga Sangguan, adalah salah satu dari 8 klan di ibu kota kekaisaran. Dan dia dan Ning Qingsui telah saling jatuh cinta dan berjanji satu sama lain seumur hidup. Beberapa bulan yang lalu, dia meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk menghadapi kaisar kegelapan. Sebelum berpisah, Qingsui bahkan penuh kasih sayang dan menawarkan tubuh polosnya. Keduanya sudah menikah. Jika saya meminta bantuan Ningsui, mungkin saya bisa mengumpulkan jumlah lagi. Oleh karena itu, Qin Feng mengambil 250 miliar dan berangkat ke ibu kota kekaisaran tanpa henti. Hal pertama adalah pergi ke Ningfa. Segera setelah saya berjalan ke jalan di Jing, saya tiba-tiba menemukan ada kerumunan besar di depan saya, dan sekelompok besar orang mengelilingi saya. Menunjuk, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Banyak orang terlihat geram. Qin Feng berhenti dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa tempat yang dikelilingi oleh orang-orang itu disebut Menara Baihua. Ini adalah tempat romantis yang terkenal di Imperial Capital. Saat ini, Anda masih bisa mendengar suara dan jeritan dari dalam. Saat itu, bang, 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 pintu dan jendela gedung Baihua hancur satu demi satu, dan 20 atau 30 petugas berseragam terbang keluar dari dalam. Yang memimpin tampak seperti pejabat senior, seperti sensor yang berpatroli di kota. Bahkan dia memar dan bengkak karena terjatuh, dan pusing. Sialan, sensor kota menghantam dengan marah. Sialan orang Jepang. Pada saat ini, Qin Feng berjalan mendekat dan bertanya, apakah Anda petugas patroli kota, untuk menemukan seorang gadis? Gadis-gadis itu semua telah mendengar tentang perilaku mesum orang Jepang dan tidak ingin melakukan urusan mereka. Tapi, bajingan ini sebenarnya bertempur di Menara Baihua. Mereka harus menggunakan kekerasan. Saya menerima berita dan datang untuk menangkap orang. Tapi saya bukan tandingan mereka. Sialan, saya harus kembali dan mengerahkan pasukan. Petik 2. Tidak perlu, serahkan saja padaku. Setelah itu, dia menatap Menara Baihua dengan mata membara, mendengus dingin, dan bergegas masuk seperti seekor naga. Jangan pergi. Sensor yang berpatroli di kota mengingatkan di belakangnya. Orang-orang Jepang itu punya tuan. Kamu akan dipukuli sampai mati. Petik 2. Di bawah tatapan semua orang, dia memasuki gedung Baihua dengan megah. Benar saja. Ada sekelompok orang Jepang. Mereka begitu sombong sehingga mengusir pejabat Daxia dan sekarang berperilaku buruk di Menara Baihua. Mereka semua tersenyum jahat dan sibuk menangkap gadis-gadis itu. Sebaliknya, gadis-gadis itu berteriak ngeri. Berantakan sekali. Qin Feng sangat marah. Meski Feng Yuechang berhak memilih pelanggannya,
Namun orang Jepang ini begitu berani hingga berani melanggar hukum di negeri Daxia. Ini sungguh tidak masuk akal. Mencari kematian. Dengan tatapan tegas di matanya, dia bergegas maju dengan niat membunuh dan mulai bertarung. Bang 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 bang, tinju raksasa itu. Dengan urat yang mekar, seperti sepasang palu yang berat. 3 pukulan, 5 pukulan, dan 2 pukulan sudah cukup membuat rakyat Jepang tersungkur dan berteriak kesakitan. Dalam sekejap mata, Selusin jatuh. Terima kasih, pahlawan. Sekelompok gadis Baihualu yang diselamatkan mengucapkan terima kasih kepada Qin Feng, dan kemudian berteriak, ada orang lain di atas. Masih ada orang di atas. Tolong selamatkan saudara perempuan itu. Petik 2. Orang Jepang di bawah. Qin Feng datang ke lantai 2. Ada banyak orang Jepang di sini. Qin Feng tidak sopan. Dia memukul satu demi satu sampai binatang itu dipukuli sampai ototnya patah dan tulangnya patah. Dan mereka meratap tanpa henti. Menyapu sepenuhnya. Tak terhentikan. Titik titik titik. Pada saat yang sama, di luar menara Baihua. Bang, 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 bang. Orang-orang Jepang dengan memar dan wajah bengkak itu diusir keluar gedung satu demi satu oleh Qin Feng. Segera, tempat itu penuh dengan orang. Ada yang mengalami memar di hidung dan wajah bengkak. Ada yang patah urat dan patah tulang. Dan ada yang pingsan dengan mulut berbusa. Adegan itu sangat menyedihkan. Oke, pahlawan. Ya Tuhan, dia luar biasa. Bagus sekali. Beritahu orang-orang Jepang betapa hebatnya kita. Petik 2. Sorakan dan tepuk tangan. Itu disebut melegakan. Segera, Qin Feng menerbangkan semua orang Jepang dan sampai ke ruangan terakhir di koridor lantai atas. Segera, dia melihat pemandangan yang menyebalkan. Dia melihat seorang pemuda Jepang berpakaian mewah menerkam Baihualu Oiran. Dengan senyum jahat di wajahnya. Merobek pakaiannya dengan sembarangan. Dan mengucapkan omong kosong. Hehe, gadis cantik. Ini adalah bisnis yang kamu jalani. Kenapa kamu tidak melayani orang lain? Biar ku beritahu. Aku punya banyak uang. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Petik 2 titik 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 petik 2. Menghadapi orang Jepang yang mesum seperti itu, Oiran menangis memilukan dan berjuang mati-matian. Dia terus memohon, namun, teriakannya membuat pemuda Jepang itu semakin marah. Dia bahkan lebih bersemangat. Berhenti. Qin Feng sangat marah dan bergegas maju. Tamparan marah jatuh dari langit. Pemuda Jepang itu ditampar oleh Qin Feng dan terbang puluhan meter jauhnya. Pelacur itu diberikan amnesti. Dia melirik Qin Feng dengan rasa terima kasih dan lari sambil menangis panik. Baga, pemuda itu menutupi wajahnya. Berjuang untuk bangun. Menatap Qin Feng dengan tajam dan mengutuk. Siapa kamu? Kamu berani merusak perbuatan baikku. Apakah kamu mencari kematian? Petik 2 titik 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 petik 2. Qin Feng berkata dengan dominan. Sekelompok binatang Jepang berani bertindak sembarangan di wilayahku di Daxia. Aku pikir, kamulah yang mencari kematian. Bab 502. Memukuli orang Jepang. Sialan, pemuda Jepang itu marah besar dan dengan tegas melaporkan asal-usulnya. Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Biar ku beritahukan padamu, aku adalah tuan muda kedua dari Mitsui Zaibatsu Jepang. Aku, Mitsui Zaibatsu, mengakar kuat di Jepang, sekaya mereka, musuh, dan bahkan menguasai setengah kekayaan Jepang. Kamu berani menyentuhku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 titik 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 petik 2. Mitsui Zaibatsu. Mendengar nama itu, Qin Feng mengangkat alisnya. Dia ingat, kelahiran sumsum burung phoenix kali ini menarik banyak kekuatan kuat dari luar negeri untuk bersaing memperebutkannya, termasuk Mitsui Zaibatsu. Sepertinya, orang Jepang yang membuat onar di jalanan ibu kota kekaisaran di siang hari bolong adalah orang Mitsui Zaibatsu yang datang untuk mengikuti pelelangan. Dengarkan, menghadapi ancaman itu, Qin Feng tidak takut sama sekali dan berkata dengan nada mendominasi, sedangkan bagi Anda, orang Jepang, apalagi seorang caebol belaka, bahkan jika Anda mendominasi dunia, itu tidak istimewa. Daxia, bukan kamu Jepang. Saat kamu sampai di sini, kamu harus mematuhi peraturan.
Petik 2. Mencari kematian. Tuan, Mitsui sangat marah. Menunjuk ke arah Qin Feng dan berkata, "Kamu anak nakal. Jika kamu berani memprovokasi keluarga Mitsui saya akan membuat kamu membayar dengan darah. Zaemon, bunuh orang ini segera." Petik 2 titik. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara. Boom. Terdengar suara keras. Dan atapnya langsung runtuh. Meninggalkan lubang besar yang mengerikan. Pegulat sumo yang menakutkan jatuh dari langit. Orang kuat itu mengenakan yukata dan potongan rambut Sukiyo. Dia menatap Qin Feng dengan mata galak. Seluruh tubuh dipenuhi roh jahat. Nak, kamu sudah mati. Tuan Mitsui berkata dengan kejam. Zaemon ini adalah pengawal pribadi yang dikirim oleh keluargaku untukku. Dia adalah salah satu henggang Jepang. Puncak dunia gulat sumo. Waktu. Dia juga seorang praktisi seni bela diri. Di level Wuhou. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Petik 2 Petik 2. Itu saja. Qin Feng berkata dengan nada menghina. Itu hanya sia-sia. Untuk mengalahkannya, satu gerakan saja sudah cukup. Petik 2 tanda seru. Setelah mendengar ini, Tuan Mitsui langsung tercengang. Anak ini, gila sekali. Ho ho ho. Dan pegulat sumo Zaemon langsung marah karena kata-kata Qin Feng. Dia meraung dengan marah. Kamu bocah. Beraninya kamu meremehkanku. Aku harus menghancurkanmu berkeping-keping dengan satu pukulan. Setelah mengatakan itu, mata Zuumon penuh dengan niat membunuh dan dia mendekati Qin Feng. Setiap kali saya melangkah, tanah bergetar. Segera gunakan jurus unik. Persetan. Bocah nakal, tinju Dewa Agung. Zaemon sangat gemuk sehingga dia terlihat sangat besar. Dan tinjunya sebesar kaserole. Begitu dia meninju, dia begitu agung hingga dia hampir mengeluarkan hembusan angin 8 tingkat yang menakutkan. Energinya juga sangat menakutkan, ditambah dengan kekuatan lawannya Wuhou. Aku khawatir pukulan ini bahkan bisa menembus pelat baja tebal. Rusak. Pegulat sumo ini tampaknya sangat kuat. Sungguh menyedihkan. Saya khawatir pemuda ini akan berhasil. Petik 2 Petik 2. Di luar menara Baihua, orang-orang di ibu kota kekaisaran sedang menonton. Melalui jendela yang pecah, kami dapat dengan jelas melihat pemandangan di lantai 2. Melihat Zaemon melancarkan serangan gencar yang mengerikan, hati semua orang menjadi ragu. Mereka takut Qin Feng akan terluka. Oke, di dalam ruangan saat ini, Master Mitsui juga bersemangat. Tinju Mikado yang hebat. Ini adalah jurus pamungkas Zaemon, seorang petarung tingkat tinggi. Kuatnya 1000 pound. Wah, kamu sudah mati. Petik 2, Tapi menghadapi Zuemon yang menyerang dengan pukulan yang menakutkan, Qin Feng tidak takut sama sekali. Mata yang menyendiri menunjukkan sedikit rasa jijik. Ini konyol, mereka hanya semut. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sebenarnya dari Gritsia. Petik 2. 9 dantian itu seperti gunung berapi yang meletus. Segera, dia melepaskan pukulan kurang ajar. Yang pertama dari 7 seni bela diri sejati. Penghancuran gunung dan sungai. Boom. Terdengar suara keras. Dan tinju Qin Feng dan Zaemon bertabrakan dengan keras di udara. Angin tinju yang tak terkendali melonjak dengan bebas dan menyapu seluruh tempat. Seluruh gedung Baihua terguncang karenanya. Segera setelahnya, pegulat sumo Zaemon tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan saat dia bertabrakan dengan Qin Feng. Dia merasa seolah-olah tinjunya menabrak kereta berkecepatan tinggi. Kekuatannya sangat menakutkan, seperti kekuatan surga. Di tempat itu, lengannya patah. Ah! Zuo Weimen berteriak, dan tubuh besarnya langsung ditinju oleh Qin Feng. Boom! Terdengar suara keras. Mula-mula menembus tembok lalu membuat lubang dalam di jalan, menyebabkan asap dan debu mengepul. Seluruh lengannya berlumuran darah dan dia terbaring di lubang yang pecah. Raungan kesakitan sangat menggemparkan. Tuan Mitsui. Dia sangat takut sampai dia pipis. Dia tidak menyangka bahwa henggang di dunia sumo Jepang, Zaemon, yang merupakan seorang seniman bela diri yang kuat, tidak dapat bertahan satu gerakan pun di tangan anak ini. Hah,
Sekarang, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dinyanyikan, kan? Qin Feng menghampirinya dan meraih kerah Master Mitsui. Secara langsung, dia terangkat ke udara. Ah, Tuan Mitsui merasa ngeri dan berteriak dengan tegas. Kamu, kamu, lepaskan aku. Saya adalah tuan muda dari Mitsui Zaibatsu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tunggu sampai aku kembali. Jepang pasti akan mengirimkan pembunuh paling kuat untuk membunuhmu. Kamu pasti akan mati ketika saatnya tiba. Petik 2. Benarkah? Qin Feng mencibir dengan nada menghina. Kalau begitu aku akan membunuhmu di sini agar kamu tidak pernah bisa kembali ke Jepang. Apa? Petik 2. Setelah melihat mata Qin Feng yang tajam dan menakutkan, dia segera mematahkan pertahanannya dan ketakutan karena keberaniannya. Di tempat itu, dia menangis. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Tolong lepaskan aku. Dengarkan Qin Feng. Tanda seru petik 2. Ini Daxia. Saat kamu sampai di sini, kamu harus meringkuk jika itu naga. Dan kamu harus berbaring jika itu harimau. Lain kali, aku akan membunuhmu. Keluar. Itu. Dia melambaikan tangannya dan langsung Tuan Mitsui itu terlempar dari lantai 2. Plop, dengan suara keras. Master Mitsui jatuh ke jalan di depan semua orang. Di tempat itu, kepalaku patah dan berdarah. Titik titik titik. Oke, itu luar biasa. Anak muda, kamu benar-benar hebat. Kamu bertarung dengan baik. Petik 2. Sekarang, orang-orang Jepang ini harusnya tahu betapa kuatnya Daxia kita. Petik 2. Keterampilan petir yang tak terkalahkan dan penampilan heroik yang sangat mendominasi. Semua orang di ibu kota kekaisaran di jalan mengangkat tangan mereka dan berteriak. Dan terdengar sorakan nyaring. Pada saat ini, seseorang mengenalinya. Ya Tuhan. Saya kenal dia. Dia adalah Qin Feng, pemimpin 100 Jenderal Daxia. Dialah yang menantang misi Turki terakhir kali. Daxia telah menjadi hebat kontribusi. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Bab 503. Meminta istriku meminjam uang. Jadi begitu. Sekarang, semua orang mengerti. Tidak heran pemuda ini begitu kuat dan berani. Dia adalah Qin Feng yang gemuruh dan kuat. Pemimpin dari 100 jenderal. Tiba-tiba, semua orang memandang Qin Feng dengan kagum dan kagum di hati mereka. Titik titik titik. Sialan. Ayo pergi. Tuan Mitsui mengertakkan giginya dengan marah. Tapi dia juga tersentak kesakitan. Dia memelototi Qin Feng dengan ganas. Sangat membencinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadapnya. Setelah mengatakan itu, dia membawa sekelompok pria dan melarikan diri dengan putus asa. Titik titik titik. Qin Feng meninggalkan menara Baihua dengan cara yang angkuh di tengah penampilan yang mengagumi. Sangat mendominasi dan sangat indah. Seperti pahlawan super yang mulia. Segera, dia datang ke keluarga Ning yang kuat. Qin Feng. Ning Qingsui sangat senang melihat pria yang dicintainya lagi setelah beberapa bulan. Dia dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Qin Feng dan memeluknya erat. Burung kecil itu menempel padaku dan tidak mau melepaskannya. Matanya penuh gairah. Hebat, kamu akhirnya datang kepadaku. Aku sangat senang. Tahukah kamu, sejak kamu pergi, aku memikirkanmu. Bertanya-tanya kapan kamu akan datang kepadaku. Petik 2 titik 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 petik 2. Melihat keindahan batu giok yang seksi dan menarik di pelukannya, dia merasakan kasih sayang dan nostalgia yang mendalam. Hati Qin Feng juga terasa hangat. Dia memeluk Ning Qingsui dalam diam dan dengan lembut mengusap rambut hitamnya dengan tangannya yang besar. Mengapa aku tidak merindukanmu? Lihat, saat aku datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, bukankah hal pertama yang kulakukan saat melihatmu? Qin Feng, kamu baik sekali. Ning Qingsui tersentuh oleh beberapa kata ini. Ngomong-ngomong, mengapa kamu ada waktu luang kali ini? Berapa lama kamu berencana untuk tinggal di ibu kota kekaisaran? Selama beberapa hari. Selain itu, setelah merenung sejenak, Qin Feng berbicara lagi. Qingsui, aku dalam masalah. Bisakah kamu meminjamkanku uang? Pinjamkan aku uang. Ning Qingsui segera menutup mulutnya dan tersenyum. Dia bertanya, kamu
Pemimpin 100 jenderal. Apakah kamu masih kekurangan uang? Ya, Qin Feng tidak menyembunyikan apapun. Dan langsung menceritakan semuanya. Untuk memberitahumu sebenarnya. Aku ingin mendapatkan sumsum Phoenix. Phoenix Essence. Ning Qingsui bertanya dengan heran. Untuk apa kamu menginginkannya? Berita tentang Phoenix Essence telah menyebar ke seluruh kota. Tentu saja dia juga mendengarnya. Rumah lelang naga emas kekaisaran. Yang memiliki latar belakang resmi. Memperoleh esensi Phoenix. Harta karun yang konon berasal dari reruntuhan Kunlun yang legendaris. Tanah abadi. Dan bukan hanya Daxia. Bahkan telah menarik banyak kekuatan besar dan orang kaya besar dari luar negeri. Semua orang ingin mendapatkan harta karun ini. Tapi, apa gunanya Qin Feng untuk sangguan Yunqing? Kata Qin Feng. Apa? Ning Qingsui terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak mungkin. Meskipun kamu dan dia bertunangan, kamu belum pernah berhubungan satu sama lain sebelumnya. Kamu akan berkorban begitu banyak untuknya. Itu harga yang mahal. Petik 2. Qingsui. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Qin Feng mengatakan yang sebenarnya. Kamu juga tahu bahwa aku mempunyai perseteruan darah dengan Kaisar Kegelapan. Dan aku kembali ke Pulau Kunci Naga untuk menghadapi orang itu. Dan sangguan Yunqing juga memiliki dendam terhadap Kaisar Kegelapan. Jadi dia dan aku pergi bersama. Pertempuran itu sangat berbahaya. Dan aku hampir mati. Pada saat kritis, sangguan Yunqing lah yang mengorbankan jiwanya. Dia menyelamatkan hidupku. Aku harus mendapatkan sumsum Phoenix untuk menghidupkannya kembali. Tanda seru. Petik 2. Mendengar ini, Ning Qingsui sepertinya mengerti. Tapi setelah mencicipinya, dia memandang Qin Feng dengan sedikit masam. Saya kira lebih dari itu. Anda sudah bertunangan untuk menghadapi Kaisar Kegelapan bersama-sama. Bertarung berdampingan. Dan dia bahkan berkorban untuk Anda. Katakan padaku, apakah kamu sudah jatuh cinta pada si goblin kecil itu? Petik 2. Petik 2. Aku. Pertanyaan lugas seperti itu benar-benar membuat Qin Feng terdiam. Beberapa hal sangat konyol. Dia dan sangguan Yunqing memang berselisih satu sama lain dan tidak menyukai satu sama lain. Karena nasibnya yang malang, dia memang menjalin hubungan dengan wanita itu. Kemudian, dia bertarung untuk sangguan Yunqing sendirian melawan utusan Turki. Dan bertarung berdampingan melawan Kaisar Kegelapan di Pulau Suolong. Setelah beberapa waktu, hubungan keduanya berdamai. Apalagi pada akhirnya, sangguan Yunqing tak segan-segan mengorbankan jiwanya demi dirinya sendiri, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Sekarang ketika dia memikirkannya, dia merasa patah hati. Sekarang memang ada perasaan samar antara dia dan sangguan Yunqing. Hanya saja, dia tidak tahu apakah itu termasuk cinta. Hah, Ning Qingsui mengerutkan hidung kecilnya yang lucu dengan ekspresi kesal. Dengan dua wanita cantik seperti aku dan Qingge, aku masih belum puas. Sekarang, bahkan sangguan Yunqing pun ingin menerimanya. Menjadi semakin serakah sekarang. Qin Feng dengan cepat menjelaskan, Qingsui, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Oke, Ning Qingsui melihat penjelasannya yang penuh semangat dan ingin tertawa lagi. Aku hanya bercanda denganmu. Dan aku tidak terlalu marah. Lihat, aku membuatmu takut. Apakah kamu benar-benar tidak marah? Mencoba bertanya. Ya, Ning Qingsui berkata, kamu dan sangguan Yunqing memiliki kontrak pernikahan. Seperti yang diperintahkan orang tuamu. Nyonya keluarga sangguan telah lama menganggapmu sebagai satu-satunya calon menantu. Dia bahkan bertengkar dengan ayahku, yang membuatnya tersipu malu. Bahkan jika kamu menikahinya, itu wajar saja. Siapa yang membuatmu populer? Petik 2. Petik 2. Qin Feng sangat gembira ketika mendengar jawaban ini. Tentu saja, yang membuatnya senang bukanlah karena Ning Qingsui diam-diam menyetujui dia menikahi sangguan Yunqing. Lagi pula dia sendiri tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan sangguan Yunqing. Dia senang Qingsui bersedia membantu. Qingsui, kamu baik sekali. Qin Feng sangat bersemangat sehingga dia memeluk gadis cantik itu dan mencium wajahnya yang menggoda. Ning Qingsui tergelitik sampai dia tergelitik. Namun, dia senang di hatinya. Oke, katakan padaku, berapa banyak?
Yang ingin kamu pinjam. Qin Feng mengulurkan 5 jari dengan wajah tebal. 50 miliar. Meskipun keluarga Ning adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Great Xia dan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan untuk keluarga kaya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kaya Anda, mendapatkan begitu banyak likuiditas sekaligus adalah hal yang menegangkan. Sum-sum Phoenix itu, apakah sangat berharga? King Sui. Kamu tidak tahu sesuatu. Qin Feng berkata sambil tersenyum pahit. Ada terlalu banyak kekuatan yang menginginkan sumsum burung Phoenix kali ini. Keluarga kerajaan dan orang kaya dari luar negeri semuanya menonton. Dan mereka semuanya sangat kaya. 5-10 miliar ini sudah merupakan jumlah yang kecil. Sebelum datang ke ibu kota kekaisaran, saya sudah mengumpulkan 25 miliar. Jadi saya akan lebih percaya diri. Petik 2 petik 2. Setelah berpikir sejenak saat ini, Ning Qingsui memutuskan mengangguk. Oke, 50 miliar. Saya bisa meminjamkannya kepada Anda. Tapi, Anda harus menyetujui suatu syarat. Petik 2 petik 2. Kondisi apa? Ini sangat sederhana, Ning Qingsui berkata dengan bangga. Ketika kamu menikah denganku di masa depan, kamu akan mengembalikan 50 miliar sebagai hadiah pertunangan, dan kamu harus membayar kembali 2 kali lipat jumlahnya. Qin Feng berkata dengan dominan. Jangan katakan itu hanya 2 kali lipat. Saya akan menggandakannya lebih banyak, karena kamu peri. Kamu berharga. Satu kalimat membuat Ning Qingsui langsung tertawa. Dia mencubit pinggang Qin Feng. Kamu adalah si goblin. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, sepasang kekasih saling berpelukan dan menikmati kelembutan selama setengah hari. Kekhawatiran dan tekanan itu untuk sementara terlupakan. Terasa hangat dan indah. Bab 504. Setelah pangeran tiba, Ning Qingsui memberitahu kepala klan Ning, ayahnya Ning Xiong, bahwa Qin Feng ingin meminjam uang. Toh, 50 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan hanya dengan mengeluarkan sedikit uang saku. Ning Xiong juga memberi banyak wajah pada Qin Feng, calon menantunya. Ia segera mengumpulkan orang dan mengambil beberapa modal kerja dari berbagai industri keluarga. Tak lama kemudian, ia berhasil mengumpulkan 50 miliar. Semua uang ditransfer ke kartu hitam. Ning Qingsui secara pribadi menyerahkannya kepada Qin Feng. Bagus sekali. Qin Feng mengambil kartu itu dan berkata dengan gembira, Qingsui, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Sebelumnya, seluruh tabungan mereka, 25 miliar dikumpulkan. Ditambah lagi, jumlahnya persis 300 miliar. Dengan sejumlah besar uang, Qin Feng merasa lebih percaya diri. Dia yakin bisa mengalahkan semua lawan dan berhasil merebut sumsum Phoenix yang sangat dibutuhkan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Ning Qingsui bertanya dengan bangga. Bagaimana menurutmu? Qin Feng Kiao bertanya. Apapun yang kamu inginkan, aku akan berjanji padamu. Setelah memikirkannya, Ning Qingsui berkata, kalau begitu, traktir aku makan. Feng bertanya. Ya, Ning Qingsui berkata dengan penuh kasih sayang. Kita sudah lama tidak makan malam bersama. Jarang sekali kamu punya waktu luang. Jadi habiskan waktu yang menyenangkan bersamaku di dunia kita. Petik 2. Pada pukul 7 malam, Qin Feng membawa Ning Qingsui ke Hotel Waltz, yang terkenal dengan makanan baratnya. Peringkat bintang 3. Peringkat sangat tinggi. Saat itu waktu makan malam dan restoran hampir penuh. Tetapi Qin Feng menelepon terlebih dahulu untuk memesan tempat duduk di dekat jendela. Setelah memesan, makanan disajikan. Hotel ini terletak di lantai 103 Imperial Capital Tower. Dari lokasi ini, Anda dapat menikmati panorama gemerlap lampu dan pemandangan malam seluruh Imperial Capital. Dipasangkan dengan makanan lezat dan cahaya lilin, menciptakan suasana romantis. Saat-saat damai sungguh indah yang tak terlukiskan. Faktanya, Qin Feng tidak begitu tertarik dengan makanan barat. Tapi dia tahu bahwa Ning Qingsui menyukainya. Itu sudah cukup.
Titik titik titik. Ning Qingsui jarang memiliki kesempatan untuk makan malam romantis bersama pria tercintanya Qin Feng seperti sekarang. Jadi dia merasa bahagia. Tampaknya hidangan di bawah pisau dan garpu pun menjadi lebih lezat. Di bawah cahaya lilin, keduanya berbincang tentang apa yang terjadi di Laut Cina Timur. Berbicara dan tertawa. Sekarang, deng, 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 deng. Tiba-tiba, sekelompok tamu tak diundang masuk ke dalam hotel. Mereka adalah sekelompok orang dari negeri Elang. Mengenakan pakaian hitam dan kacamata hitam. Mereka semua menyerbu masuk seperti serigala dan harimau. Dan bahkan menggunakan tubuh kuat mereka untuk membentuk tembok manusia yang gelap. Pemandangan yang tiba-tiba ini menarik perhatian seluruh tamu hotel. Semua orang menoleh dan mulai berbicara. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Titik titik titik. Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang telah tiba. Pada saat ini, terdengar teriakan nyaring. Di bawah sorotan, saya melihat seorang pemuda bangsawan, dikelilingi oleh sekelompok pria dan wanita muda bangsawan dari Kerajaan Elang, berjalan masuk dengan penuh kemegahan dan sikap acuh tak acuh. Dia memiliki sepasang mata biru, tampan dan memiliki temperamen yang mulia. Dia mengenakan gaun istana yang sangat cantik dan memiliki suasana sopan yang tak tertandingi. Dan para pemuda dan pemudi aristokrat di sekitarnya semuanya mengenakan gaun seragam yang mewah. Begitu dia muncul di atas panggung, dia menarik perhatian semua penonton. Astaga, Pangeran Kerajaan Elang, Charlie ini adalah putra kesayangan Ratu Kerajaan Elang. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Petik 2, petik 2. Setelah melihat Pangeran Kerajaan Elang yang angkuh dan tampan ini, semua orang tercengang. Semua tamu di sana mengeluarkan suara kejutan. Bagaimanapun juga, status Pangeran Charlie sangat mulia. Dulu, Anda hanya bisa melihatnya di TV. Saat aku melihatnya hari ini, dia tampak lebih mulia, lebih anggun, dan lebih tampan daripada di TV. Kali ini, Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang mengedipkan mata. Di sebelahnya, seorang pemuda bangsawan segera berdiri. Matanya mengamati seluruh tempat. Sombong dan sombong. Semuanya. Dengarkan, pangeran kita menyukai tempat ini. Jadi dia memutuskan untuk mengadakan pesta teh di sini. Semua orang yang tidak relevan akan segera pergi. Keluar. Petik 2 titik 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 petik 2. Apa? Mendengar ini, seluruh penonton menjadi gempar. Semua tamu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Pangeran Kerajaan Elang yang dirumorkan akan begitu mendominasi. Mereka makan enak di sini. Tapi hanya karena Pangeran ingin mengadakan pesta teh di sini. Dia ingin memberitahu semua orang yang sudah setengah makan untuk keluar. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Pemuda bangsawan itu berkata dengan arogan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Itu tidak masuk akal. Tanda seru petik 2. Mereka berdiri satu demi satu dan mulai berteriak dengan tidak senang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami di sini lebih dulu. Itu benar. Mengapa kamu mengusir orang hanya karena kamu mengatakan kamu ingin? Itu terlalu sombong. Kamu jelas-jelas tidak masuk akal. Kami tidak akan pergi. Petik 2 titik 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 petik 2. Melihat para tamu berteriak tidak puas, Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang mengerutkan kening karena tidak senang. Saat ini, dia mendengus dingin dan berbicara. Kenapa? Hanya karena aku adalah pangeran bangsawan Kerajaan Elang. Sebagai makhluk yang sangat mulia sepertiku, jika aku bersedia datang ke Daxiamu, dan bahkan membiarkanmu melihat wajah bangsawan pangeranku, aku bersedia. Sudah menjadi milikmu. Orang-orang biasa di Gritsia ini sangat diberkati. Berani sekali kamu berpikir untuk sejajar dengan pangeran ini dan makan di ruang yang sama. Petik 2 titik 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 petik 2. Nada suara Pangeran Charlie yang merasa benar sendiri sangat arogan. Titik. Seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari surga. Rasa jijik dalam nada bicaranya tidak disembunyikan. Sekarang, seluruh tempat itu meledak. Sialan, itu tidak masuk akal. Pangeran itu luar biasa. Bagaimana bisa pangeran begitu tidak masuk akal? Petik 2 titik 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 petik 2. Hah, berisik. Dengarkan, saya beri waktu 3 menit. Semuanya, keluar dari sini.
Jika tidak, akan ada konsekuensi yang menjadi risiko Anda sendiri. Begitu dia selesai berbicara, lusinan pria tangguh berbaju hitam melangkah maju. Mereka semua seperti serigala dan harimau, penuh niat membunuh. Melihat postur itu, jika ada yang berani membangkang, langsung menggunakan kekerasan. Ini, melihat pengawal tangguh itu, semua tamu yang hadir terdiam. Meskipun mereka enggan, mereka tidak mampu menyinggung pangeran ini. Di bawah tekanan yang kuat, para tamu tidak berani mengatakan apapun. Berdiri satu demi satu, dan pergi satu demi satu dengan putus asa. Duduk di dekat jendela, Qin Feng menyaksikan semua ini dengan dingin. Matanya tampak sedikit tidak senang. Arogan. Bab 505. Pria yang kasar. Hei, pada saat ini, Ning Qingsui menghela nafas dan berkata tanpa daya, siapa yang memintaku menjadi pangeran kerajaan Elang? Dia memiliki status terhormat, dan dia juga ratu dari kerajaan Elang. Putra tercinta. Di masa depan, dia akan menjadi penerus kerajaan Elang. Qin Feng, ayo pergi juga. Jarang sekali Ning Qingsui mengalami momen yang mengganggu. Saya merasa sedikit kecewa. Tapi tidak peduli identitas pihak lain. Dia harus menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, Charlie ini adalah pangeran kerajaan Elang. Tidak mampu menyinggung. Tidak, Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan tenang, Qingsui, duduklah. Kami tidak akan pergi. Melihat semua tamu pergi dengan patuh, sekelompok bangsawan dari kerajaan Elang menunjukkan ekspresi gila. Pangeran Charlie juga mengangguk puas. Pangeran, masih ada orang yang menolak untuk pergi. Pengawal berbaju hitam datang dan berkata, apa? Ketika Charlie mendengar ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena tidak senang. Dia mengamati seluruh tempat dan segera melihat seorang pria dan wanita duduk di dekat jendela. Itu adalah Ning Qingsui dan Qin Feng. Berani. Pada saat ini, sekelompok bangsawan dari kerajaan Elang melompat keluar satu demi satu, menunjuk ke arah Qin Feng dan berteriak. Mengapa kalian berdua tidak keluar dari sini? Kalian tuli. Bukan. Pangeran kita akan mengadakan pesta teh di sini. Kenapa kalian tidak keluar dari sini? Tidak bisakah kamu mengganggu kepentingan pangeran kita? Bangun. Petik 2. Hah. Qin Feng mengayunkan piala di tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa mengangkat alisnya. Beraninya seorang belaka pangeran dari kerajaan Elang datang jauh-jauh ke sini untuk bertingkah liar. Dengar juga, ini Daxia, bukan kerajaan Elang. Jika kamu ingin mendominasi, kembalilah ke kampung halamanmu. Di hadapan semua orang, Qin Feng tidak memberikan wajah apapun kepada pangeran kerajaan Elang. Dia memiliki sikap yang keras dan nada yang sangat tegas. Apalagi dia sudah menebak asal-muasal kelompok pria ini. Sekarang, sumsum burung phoenix yang paling berharga telah lahir dan akan dilelang di rumah lelang naga emas di ibu kota kekaisaran. Pasukan luar negeri yang tak terhitung jumlahnya telah mendengarnya dan ingin datang dan bersaing untuk mendapatkannya. Saya khawatir kelompok pangeran dari kerajaan Elang ini juga ada di sini untuk Feng Shui. Tapi, perilaku mereka yang melanggar hukum dan arogan membuat Qin Feng merasa sangat tidak bahagia. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terkejut. Semua orang tercengang. Sekelompok orang dari negeri Elang semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan berbicara kepada mereka seperti ini. Para tamu yang belum sempat berangkat juga terbelalak. Jelas sangat kaget. Tahukah Anda? Ini Charlie, pangeran kerajaan Elang. Meskipun mereka bukan dari Daxia, mereka adalah keluarga kerajaan-kerajaan Elang dan datang jauh-jauh ke Daxia, sehingga mereka menikmati banyak keistimewaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mereka dilindungi oleh konvensi internasional. Kesampingkan semua ini, ayo serang gerombolan pengawal pangeran berbaju hitam. Siapa sangka pemuda tangguh ini benar-benar berani menghadapi Pangeran Charlie. Sombong. Charlie sangat tidak senang. Dia menatap Qin Feng dan berteriak dengan dingin. Wah, kamu sangat berani. Kamu berani berbicara dengan pangeran ini seperti ini. Siapa kamu? Petik 2. Qin Feng berkata dengan tenang. Dia mengangkat kelopak matanya dan melirik ke arahnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Belum lagi kamu hanya seorang pangeran.
Bahkan jika Ratu Kerajaan Elangmu datang, aku mungkin tidak menghargaimu. Jika Anda berakal sehat, bawa orang-orang Anda dan keluar. Kalau tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton kembali terkejut. Dipimpin oleh Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang, serta para bangsawan muda Kerajaan Elang di belakangnya. Mereka semua sangat marah, dan hidung mereka langsung mengernyit karena marah. Dan semua tamu di tempat itu patah hati dan berkeringat demi Qin Feng. Suasana di lapangan tiba-tiba dipenuhi dengan bau mesiu yang menyengat. Begitu menyengat hingga hampir membuat orang tercekik. Ning Qingsui juga ketakutan dan membujuk dengan suara rendah. Qin Feng, tolong berhenti bicara. Charlie juga pangeran kerajaan Elang dan anggota keluarga kerajaan. Bahkan jika dia datang ke Daxia, dia masih memiliki hak istimewa. Saya pikir, lebih baik tidak berkonflik dengannya. Ayo pergi. Petik 2. Hak istimewa. Qin Feng mencibir. Hukum mana yang mengatur hal itu ketika orang asing datang ke Daxia? Hak istimewa omong kosong apa yang mereka miliki? Dan hak istimewa apa yang mereka miliki? Siapa yang mengatakan ini? Ini. Ning Qingsui terdiam sesaat dan tidak bisa memberikan jawaban. Qin Feng berkata dengan dominan. Ini adalah musim panas yang hebat. Ketika seekor naga datang, ia harus melingkar. Dan ketika seekor harimau datang, ia harus berbaring. Hanya karena kamu adalah pangeran omong kosong, itu seperti kamu mendominasi di sini. Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju. Petik 2. Kata-katanya begitu mendominasi dan kuat sehingga seperti guntur di tanah. Bagaimana dengan pangeran kerajaan Elang? Bagaimana dengan orang asing? Ketika dia tiba di ibu kota kekaisaran hari ini, bukankah dia memukuli sekelompok pemuda caebol Jepang yang berlari liar di menara Baihua ibu kota kekaisaran? Sialan, Pangeran Charlie sangat marah. Dia adalah seorang pangeran yang bermartabat, sangat mulia dan menyendiri. Dan tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memberinya wajah. Tanpa diduga, dia datang ke Gretsia hari ini. Dan dia sebenarnya sangat tersinggung oleh anak laki-laki tak dikenal. Hal ini segera merangsang harga dirinya, yang tidak dapat disinggung sedikit pun. Saya merasa sangat marah di dalam hati. Nak, dia menatap Qin Feng dengan mata muram dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan segera minta maaf kepada pangeran ini. Kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi tanpa makanan. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong. Qin Feng duduk dengan mantap, tenang seperti gunung. Jika Anda memiliki kemampuan apapun, saya akan melanjutkan mencari kematian. Petik 2. Dia berteriak dan segera memerintahkan kelompok pengawalnya yang kuat berpakaian hitam. Kemarilah, tangkap anak sembrono ini dan buang dia dari sini. Membuangnya, tahukah Anda? Ini adalah lantai 103 menara kekaisaran, hampir tinggi di langit. Jika dia benar-benar terlempar dari tempat setinggi itu. Aku khawatir bahkan manusia besi pun akan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, para tamu di sekitarnya melirik Qin Feng dengan simpatik. Meskipun apa yang dikatakan anak ini sebelumnya sangat mendominasi, mereka merasa lega setelah mendengar ini. Tapi inilah Pangeran Charlie, yang memegang kekuasaan besar dan memiliki status bangsawan. Bahkan jika dia berhasil untuk sementara waktu, dia mungkin harus menanggung balas dendam yang tak tertahankan pada akhirnya. Sekarang, anak pemberani ini akan mendapat masalah. Deng. Pada saat yang sama, 20 atau 30 pengawal kerajaan Elang berpakaian hitam telah bergegas menuju posisi Qin Feng. Mata mereka tajam, seperti serigala dan harimau. Dan mereka mengutuk. Mencari kematian. Dasar orang buta. Menyinggung pangeran kami. Kamu akan mati.